Salam saudara-saudara, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam minggu tanggal 9 Oktober 2022, minggu 17 setelah Trinitatis, dengan Evangelium atau bahan khotbah dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 dengan tema iman yang menyelamatkan, faith, weak, save or salvation. Saya akan bacakan teksnya untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang-orang ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, dalam minggu ini dengan tema faith, weak, salvation or save, iman yang menyelamatkan. Dalam ayat 11 dikatakan in journey him to Jerusalem, Jesus walking border Samaria and Galilee. And then when him enter a village, come 10 people leprosy meet him. We stand up a bit far and shout, "Jesus, teacher, have mercy us." Nah, dikatakan di sana dalam perjalanannya ke Yerusalem, lalu ketika dia sampai kepada perbatasan Marsia, come 10 people leprosy. Leprosy menyatakan orang yang lepra, orang yang penyakit kusta, meet to Jesus, menemui Yesus, and mereka stay and stand up a bit far, agak jauh. Saudara-saudara, ketika saudara mengalami kesusahan, ketika saudara mengalami kekecewaan, ketika saudara mengalami putus asa, ketika saudara mengalami beban kehidupan yang berat, pertanyaannya adalah, siapakah yang Anda temui? Kemanakah Anda akan pergi? Siapa yang Anda jumpai? Hal yang membuat 10 orang penyakit kusta ini, the 10 people leprosy ini menjadi lebih adalah ketika di dalam kesusahan hidupnya, ketika di dalam beban hidupnya, ia tidak pergi kepada hal-hal yang membuat dia jauh kepada Tuhan, justru ia pergi dan datang dan meet to Jesus, bertemu atau menjumpai Jesus. Karena itu saudara-saudara, answer all your problem in your life, He is Jesus. Nah, dalam ayat 11 ini kita diajak untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. What I do between my struggle, between my suffering. Apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah persoalan saya, di dalam persoalan penderitaan saya. Dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, you must meet to Jesus. Kamu harus bertemu dengan Yesus. Nah, persoalannya saudara, bertemu dengan Yesus itu adalah kita mengalami persekutuan dengan Yesus. Kita mengalami konektivitas dengan Yesus. Karena itu Yesus berkata, when 2-3 people and He is unity
in my name, and I am there, present there. Aku ada di sana, di mana 2-3 orang bersekutu atau menjadi satu di dalam namaku. Aku hadir di sana. I am present there. Nah, saudara-saudara, persoalan kita, sakit penyakit kita akan menemukan titik terang ketika di dalam sakit penyakit itu kita mengalami pertemuan dengan Yesus. Karena Yesus adalah kesembuhan, jawaban dari persoalan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah bersekutu dengan Tuhan atau ketika kita mengalami pertemuan dengan Yesus? Dalam ayat 13 dikatakan, and them sought Jesus, teacher, have mercy us. Lalu mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihani kami. Nah, ketika ada seseorang berkata kepada saudara, have mercy us, have mercy me, kasihani aku. Apakah arti pernyataan itu, saudara? Arti pernyataan itu adalah orang tersebut sedang merendahkan diri kepada saudara. Dia sedang memposisikan dirinya menjadi seseorang yang lebih kecil, seseorang yang perlu untuk saudara perhatikan dan saudara tolong. Nah, saudara-saudara, itu bedanya gaya politik dunia dengan gaya politik surgawi. Kalau dalam gaya politik dunia, supaya saudara diperhatikan oleh pemerintah, supaya saudara diperhatikan oleh penguasa, dalam akhir-akhir ini saya lihat modelnya adalah satu, buat itu viral. Karena itu ada istilah sekarang, no justice, no viral. Nah, ketika sesuatu persoalan itu kita bisa buat viral, maka kita akan mendapat perhatian dari pemerintah, atau buat sesuatu itu menjadi isu bersama dengan cara melakukan demo besar-besaran. Jadi nggak jadi soal apakah tujuan itu adalah benar atau salah, itu tidak jadi soal kalau melihat dalam konteks dinamika kehidupan politik sekarang. Yang menjadi soal adalah ketika saudara berhasil membuat demo besar-besaran, maka saudara akan mendapat perhatian. Atau ketika saudara mampu membuat satu persoalan itu menjadi sesuatu yang viral, maka saudara akan mendapat perhatian. Tetapi di hadapan Tuhan, untuk mendapat perhatian Tuhan, untuk mendapat uluran tangan Tuhan, untuk mendapat santunan Tuhan, dikatakan di sini, you must shout, kamu harus berteriak. Not you must passive, bukan kamu harus diam, tetapi kamu harus berteriak. Jika dikatakan shout, berteriak, berarti saudara harus menyuarakan. Nah, shout di sini, berteriak di sini memiliki sinonim about the pray, tentang doa. Berteriak kepada Allah itu berarti saudara berdoa. If you shout to God, is the meaning you pray. Setelah kita berteriak kepada Tuhan, setelah kita berdoa kepada Tuhan, dan teks ini berkata, you must say to God, or you must the low profile, have the low profile, and the show about your character, about your talk. You say to God, you ask God, have mercy God, have mercy us, have mercy me God. Tuhan, tolong saya. Saudara-saudara, ketika 10 then the people leprosy ini meet to Jesus, sought to Jesus, and ask have mercy to Jesus. Apa efeknya? Apa dampaknya? Dalam ayat 14 dikatakan, then him looking them and said, go on, show yourself to priest, and temporary them in the middle walk, them becomes healed. Pertama Tuhan katakan, go on, pergilah, show yourself, tunjukkan dirimu, to priest. Dan dikatakan teks ini, and temporary, sementara, them in the middle walk, di tengah jalan, them becomes healed, mereka menjadi sembuh. Nah,
Kenapa mujizat itu terjadi? Bukan harus di mana ketika saudara berdoa, bukan di mana ketika saudara meminta. Teks ini berkata, ketika mereka meet to Jesus, ketika mereka saw to Jesus, ketika mereka ask, have mercy to Jesus, and then Jesus looking them, Jesus melihat mereka, dan di situ belum terjadi kesembuhan. Jadi ada kesalahan berpikir banyak orang. Dia berpikir kalau dia lagi dapat masalah lalu dia berdoa, dan ketika dia membuka mata selesai berdoa langsung sembuh sakitnya. Tidak, itu bisa saja terjadi, tapi itu juga tidak bisa terus terjadi seperti itu. Itu adalah kehendak Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mendidik kita, membebaskan kita, itu adalah hak privasi Tuhan yang nggak bisa kita perdebatkan. Tetapi yang pasti dalam teks ini, ketika mereka datang tidak langsung terjadi kesembuhan, tetapi mereka harus melakukan satu tugas suruhan Yesus. Apa itu? Go on, pergi. Show yourself, tunjukkan kepada dirimu. Kepada siapa? For the people, please, kepada imam-imam. Kenapa harus kepada imam-imam? Karena pada masa itu tokoh-tokoh yang paling menentang Yesus, yang meragukan Yesus adalah Farisi, Sadusi, imam-imam di Bait Allah, dan ahli-ahli Taurat. Nah, artinya saudara-saudara, kita melihat ada relevansi antara melakukan yang diperintahkan Yesus dengan menikmati kuasa miracles atau mujizat daripada Tuhan Yesus. Sama seperti ini saudara. Bagaimana mungkin saudara bisa makan enak kalau saudara tidak mau kelapa saudara itu dipecahkan dan diparut untuk ada santan? Siapa mau makan enak, maka dia harus memasak, dia harus memakai bumbu. Mustahil ada makanan enak kalau tidak ada bumbu. Atau sama seperti ini, bagaimana mungkin Anda bisa mendapat gaji atau mendapat upah ketika Anda sendiri tidak memulainya dari bekerja atau tidur-tiduran saja? Nah, demikianlah, tidak cukup hanya meet to Jesus, tidak cukup hanya sow to Jesus, tidak cukup hanya berkata have mercy, tidak cukup. Tetapi saudara harus melakukan perintah Yesus. Apa itu? Go on, show yourself, tunjukkan dirimu. Nah, begini, sebenarnya mujizat itu otomatis akan datang kepadamu ketika engkau melakukan perintah Tuhan. Itu dikatakan di dalam teks ini, and temporary them in the middle walk them becomes ahead. Di tengah jalan, ketika mereka melakukan perintah Yesus itu, mereka belum sampai lagi kepada tujuan seperti yang diperintahkan Yesus, masih di tengah jalan, mujizat terjadi, and mereka sembuh. Them healed. Nah, di sini ada relevansinya. Jadi sebenarnya bukan doa kita yang kurang lama atau yang kurang berbobot, maka Tuhan belum menunjukkan kuasanya atau belum menjawab doa kita. Bukan ibadah minggu kita yang kurang rajin, atau ibadah pertengahan kita yang kurang rajin, atau punguan keaktifan kita di punguan yang kurang rajin, makanya kesembuhan, pertolongan, dan jawaban Tuhan itu atas doa-doa kita belum terjawab. Bukan karena itu, tetapi kurang kesungguhan kita untuk melakukan yang diperintahkan Tuhan. Kita belum mau menunjukkan diri kita kepada dunia. Show yourself on the world. Who are you? Siapa engkau? We are the witness of the Christ. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Menjadi the witness of Christ itu tidak harus saudara bawa Bible jalan-jalan dari satu kampus, satu gang ke gang. Dari your character, your talk, your conversation every day, every time to all people order, itu juga akan menunjukkan siapa Tuhan itu melalui karakter saudara. Nah, ada yang menarik dari teks ini saudara-saudara.
Ada kata pepatah, air susu dibalas air tuba. Nah, and somebody from them then see that he has health, he is come back to glorify God with the voice loud, then fall down on front foot Jesus and say thanks to him. The people is the Samaritan man. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Dalam ayat 17 dikatakan, then Jesus said, is not that 10 people judge all has becomes health, where which 9 people dead. Di ayat 18 dikatakan, no is there between them with back to glorify God beside them the foreignness that is. Nah, saudara-saudara, ini yang paling menarik. Dari 10 orang yang penyakit kusta itu, from 10 leprosy itu, ada satu, somebody, the Samaritan man, orang Samaria. In the Jewish tradition, Samaria is image the bad. Dia memiliki image yang jelek. Orang Samaria dianggap orang Jewish, orang Yahudi adalah sesuatu yang tidak bertuhan, sesuatu yang tidak bermartabat, sesuatu yang tidak etis. Karena menurut orang Yahudi di dalam tradisinya, the people Samaria adalah orang yang sudah melanggar hukum Taurat. Orang yang sudah tidak hidup lagi sesuai dengan kaidah-kaidah Taurat. Artinya kalau kita dalam komunitas Batak, orang yang dianggap tidak lagi hidup menurut adat istiadat Batak atau melanggar hukum-hukum adat, dia akan disebut dale, atau orang yang dianggap sudah tidak beradat lagi. Nah, mungkin sinonim Samaria seperti itu bagi orang Yahudi, dia adalah seorang yang dale. Nah, ketika seseorang mendapatkan the bad image, apakah perspektif stereotype bad image itu mempengaruhi the character, mempengaruhi the poor mind, the human? Apakah orang yang mendapat stereotip jelek itu akan juga menyatakan bahwa hatinya juga jelek, bahwa pikirannya juga adalah jelek? And kalau kita lihat apa kata Yesus, justru kata Yesus, no is there between them with back to glorify God beside from then the foreignness this. Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini. Orang yang dicap jelek, orang yang dianggap bajingan, orang yang dianggap sampah, orang yang dianggap dale, orang yang dianggap tidak berdaya. Justru ia yang mengingat untuk come back to glorify to God. He is, dikatakan teks ini dikatakan, he is in front of Jesus' foot. Ia tersungkur di hadapan kaki Yesus, and to say thanks for Jesus, dan dia mengucapkan syukur kepada Yesus. Karena itu saudara, jangan berbangga kalau kita pelajari dari teks ini. Jangan berbangga ketika saudara memiliki status sosial. Jangan berbangga ketika saudara memiliki harta yang besar. Jangan berbangga karena saudara memiliki jabatan yang tinggi. Itu semua tidak berarti bagi Tuhan. Itu semua tidak menerangkan apa-apa terhadap kepribadian saudara. Tapi berbanggalah ketika saudara memiliki budi pekerti yang baik,
Berbanggalah ketika saudara memiliki hati nurani yang murni. Berbanggalah ketika saudara memiliki iman yang teguh. Karena itu di ayat 19 dikatakan, Then Jesus said to him, Stand up and go on. Your faith has saved you. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. So, jika hari ini saudara mengatakan saya orang miskin, berbanggalah di dalam kemiskinan itu. Jika di dalam kemiskinan itu engkau memiliki iman yang teguh kepada Allah. Ketika orang berkata kepadamu, kau anak orang miskin, kau anak orang yang tidak punya pengaruh, kau orang kelas rendahan, jangan berkecil hati, berbanggalah di dalam itu. Jika di dalam status sosial yang rendah itu, saudara memiliki the pure heart, kemurnian hati, because the synonym of faith is the pure heart, kemurnian hati, dalam bahasa Batak, hapatasan niroha. Karena hartamu tidak bisa menyelamatkanmu, jabatan sosialmu tidak bisa menyelamatkanmu, hartamu tidak akan bisa mengubah masa depanmu, jabatan sosialmu tidak akan bisa mengubah masa depanmu, kecantikan dan ketampananmu tidak akan bisa menolong tentang hidupmu. Tetapi your faith, that is save or salvation yourself. Tetapi imanmu itulah yang menyelamatkanmu. Karena itu saudara, gak jadi soal perbedaan kelas yang ada kepada kita. Ketika kau berkata aku abangan, lalu dia berkata aku adikan, gak jadi soal. Dan bukan itu poin utama apakah saudara abangan atau adikan. Atau ketika saudara berkata aku orang kaya, lalu di sebelah sana lagi berkata aku orang miskin, gak jadi soal apakah kaya atau miskin di hadapan Allah. Atau ketika saudara berkata aku pejabat tinggi, atau sebelah sana lagi berkata aku seorang rakyat jelata, di hadapan Allah gak jadi soal apakah orang berpangkat atau orang rakyat jelata. Yang menjadi soal di hadapan Allah ketika engkau berkata aku abangan, apakah seorang abangan yang beriman? Ketika Anda berkata aku seorang adikan, yang jadi soal adalah bukan saudara adikan atau abangan, apakah saudara adik yang beriman? Ketika saudara berkata aku orang kaya, lalu senangan berkata aku orang miskin, gak jadi soal apakah saudara orang kaya atau orang miskin. Tapi yang jadi soal adalah apakah saudara adalah orang kaya yang beriman? Apakah saudara adalah orang miskin yang beriman? Ketika saudara berkata aku ini orang pejabat loh, gak jadi soal bagi Allah apa kau pejabat, apa kau itu orang miskin, gak jadi soal. Tapi yang menjadi persoalan bagi Allah adalah apakah kau pejabat yang beriman atau kau rakyat jelata yang beriman. So for your profession, for your situation, for your the social status, have your faith in Jesus. Dalam segala situasi kita, dalam segala profesi kita, milikilah iman, dan itu akan menyelamatkanmu di dalam segala profesimu, di dalam status sosialmu. Because Jesus died to us. Jesus died. Stand up and go on. Your faith has saved or salvation yourself. Berdirilah teguh. Artinya jika saudara punya iman, jangan takut, berdiri teguh. Kalau dikatakan berdiri teguh berarti tidak menundukkan kepala, tapi tegakkan kepalamu. Dengan iman tegakkan kepalamu sekalipun engkau miskin. Dan pergilah, artinya pergi itu mengatakan jangan menutup diri, buka diri, tunjukkan kepada dunia. So to the world, the blessed God with you. So to the world about the help God with you, because you have faith, the pure faith to God in Jesus Christ. Jadi soal, selama iman kepada Yesus itu masih teguh, jangan malu menjadi miskin, berdiri teguh, tunjukkan. Karena pada akhirnya, definitely, everything good, semuanya akan baik. Thank you, God bless you, in the name of Jesus, amen.